Shalom, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan pagi menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Ya, doa dan harapan saya kita semua tetap sehat dan penuh semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini bekerja dengan baik di dalam hati kita, sehingga kita diajari untuk dapat melakukan segala pekerjaan baik menurut dengan kehendaknya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang waktu. Tuhan, semalam telah berlalu, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hari ini boleh berjalan dengan baik, menjadi sukacita bagi kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu bekerja dengan baik di dalam hati kami, sehingga kami tetap kuat dan mampu melakukan segala aktivitas seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 9 Desember 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 60 ayat 3. Demikianlah dikatakan, jadi dapat tono ni aka bangso parbego mapanodangmu dot aka raja mendapat ton sinodang nang besar deho. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Deutero Yesaya atau Yesaya yang kedua ini menunjukkan satu peristiwa kembalinya kaum Yehuda keluar dari Babel menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat Tuhan. Ini adalah nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang di dalam perbudakan dan di dalam penderitaan, penindasan di Babel. Keterpurukan kehidupan pada titik terendah. Mereka putus asa. Mereka tidak ada cita-cita lagi untuk hidup di dalam sukacita seperti yang mereka jalani atau alami selama ini. Situasi pembuangan ini, perbudakan ini, mengubah secara keseluruhan kehidupan dan keadaan bangsa Israel kala itu. Ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel, mereka diliputi kegelapan yang sangat pekat. Namun kini ada harapan, ada sukacita yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada seluruh umatnya, di mana di dalam alam kebebasan, di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, terang Tuhan akan kembali bercahaya meliputi mereka. Terang pembebasan dan cahaya itu mengundang bangsa-bangsa lain untuk menyaksikan Yerusalem akan dibangun kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Dia tetap setia pada janji-janjinya. Di dalam keterpurukan, di dalam keputusasaan, Allah melalui Yeremia menyampaikan pesan agar bangsa ini, agar umatnya
tetap kuat dan terus bertahan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Ketika kita jatuh, jangan lupa untuk bangkit lagi. Ketika kita berada di dalam kegelapan, jangan pernah lupa menghidupkan pelita kehidupan kita agar kita tetap bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan datang memulihkan kehidupan umatnya. Tuhan akan datang memulihkan kehidupan orang-orang yang menderita, yang terpuruk, yang tertekan. Dilanjutkan di dalam ayat 2 di Yesaya 60 ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Harapan janji Tuhan yang memulihkan kehidupan manusia membuat kita bercahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan ini adalah harapan baru bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus adalah terang dunia, terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Sekalipun kita sedang di dalam keterpurukan, di dalam beban hidup dan penderitaan, percayalah, Yesus akan datang membawa terang, dan terang itu menerangi kehidupan kita, sehingga kita pun memancarkan sinar terang di dalam kehidupan. Sehingga di dalam renungan kita pada hari ini, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang melihat terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Terang tidak dapat ditutupi oleh kegelapan, tetapi terang itulah yang akan mengusir kegelapan itu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terang itu akan selalu terlihat dimanapun ia berada. Kita yang hidup di dalam Tuhan harus memancarkan sinar terang, sehingga banyak orang yang diterangi di dalam kebenaran Tuhan. Hidupmu berguna bagi banyak orang. Hidupmu memancarkan cahaya, terang kasih Allah di atas dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus bersyukur kepadanya. Sekalipun kita diizinkan mengalami kesusahan, diizinkan melewati berbagai pergumulan, tapi percayalah, Tuhan akan memulihkan. Sebagaimana Tuhan memulihkan umatnya bangsa Israel, kita pun akan dipulihkannya dari kehidupan yang penuh pergumulan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap setia menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap kuat dan dimampukan untuk terus bersinar di dalam kehidupan kami. Karena sinar yang kami pancarkan adalah sinar yang berasal dari sumber yang kekal, yaitu sinar Kristus Yesus yang terus terpancar di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bapa, kami mau terus percaya kepadamu dan tetap setia di dalam pengharapan. Kiranya Engkaulah yang memampukan kami untuk tetap percaya kepadamu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga setiap hari waktu berjalan kami tetap bersukacita. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.